didiamkan dan mereka tobat nasuha. Nah, bagaimana hubungannya dengan yang hukum yang telah dinyatakan oleh Allah tadi? Itu aja. Baik, hukuman ya dalam Islam itu ya itu ada kemungkinan kalau dalam kajian fikih ya namanya ada as-sulhu. Ya, sulh itu damai. Damai, maksudnya adalah berunding. Ya, daripada ini dibawa ke pengadilan sudah didamaikan saja, lalu disepakati, misalnya katakanlah seseorang mencuri misalnya, ya, perkaranya sedikit, ya sudah damai, kamu minta maaf, ganti rugi segala macam. Kalau sudah sampai ke pengadilan, nah itu baru tidak bisa diotak-atik. Ya, tidak bisa diotak. Udah ada laporan ke pengadilan, pengadilan sudah mencatat, sudah jelas buktinya dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh digugurkan, tapi harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang ada. Jikalau ada pihak yang mengadu, pihak yang kemudian mengangkat masalah ini ke pengadilan, sudah sampai ke hakim, lalu kemudian jelas permasalahannya, ya harus diproses. Harus diproses. Ya. Tapi kalau belum, ya lalu kemudian ada kesepakatan, ya apakah damai dan lain sebagainya, maka itu bisa dilakukan. Itu namanya as-sulhu. Asal tidak boleh ada keterpaksaan, tidak boleh ada intimidasi dan lain sebagainya. Itu kalau terhadap hak orang lain. Kalau zina, ya apalagi perzinahan, itu asalnya dia adalah hak Allah. Ya, hukukullah, hak Allah, bukan hak adami. Kalau hak manusia itu kan tergantung bagaimana orang lain ya menuntut atau tidak. Kalau zina itu hak Allah, jadi dosa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertaubat dan dia misalnya, saya tidak kuat untuk dihukum itu, saya lebih memilih taubat dan memperbaiki diri, maka kita husnuzon bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah kadung misalnya ada yang menuntut, membawa masalah itu ke pengadilan, nah itu yang kemudian dikatakan ya bahwa hukum Allah harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Jadi kalau dia masuk mengadu, saya bertaubat saja, saya memperbaiki diri, ya, menyesali segala perbuatan yang ada, maka dia masuk kategori ya, orang yang insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di masa Rasulullah SAW, ya, kenapa ada pelaksanaan hukum rajam? Bukan karena dia udah sembunyi lalu ditangkap, tidak. Tapi karena dia menyerahkan diri, ya, dan dia minta dihukum, dianya yang minta. Bukan karena dikejar dan lain sebagainya, tidak. Ya, karena memang ini masalah zina itu hak Allah. Lain halnya kalau dia misalnya mencuri, merampok, ya, nah itu harus dicari karena memang ya ada perbuatan yang merugikan orang lain, harus dikejar dan ditangkap. Begitu ya. Jadi sekali lagi ini perbuatan yang kalau dia misalnya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan diterima taubatnya. Kalau misalnya tidak sampai masuk ke ranah hukum, ya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum lain lagi. Misalnya dia ketahuan berduaan di dalam kamar, ya, apalagi naudzubillah sedang berzina, ditangkap oleh pihak keamanan, dibawa oleh ke kantor keamanan, sudah masuk ke ranah hukum, sudah, ya, itu diproses secara hukum. Jadi kalau sudah masuk kepada ranah hukum sudah, maka dia tidak bisa lagi dianulir atau digugurkan ketetapan hukumnya, maka hukum dilaksanakan sebagaimana ketentuan syariat. Wallahu a'lam.